teman-teman, di sini kami dari Prodi Unpad Farmasi. Suatu tugas kami yaitu tentang suatu kelainan hati akibat penggunaan antipiretik secara berlebihan. Perkenalkan, nama saya Gita Santika Dewi dan rekan saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdana, stambuk G70117202. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kelainan hati akibat penggunaan antipiretik. Jadi, kasus yang kami pilih di sini yaitu kasus yang membahas tentang kelainan hati pada penggunaan antipiretik, di mana antipiretik yang digunakan yaitu acetaminophen, ibuprofen, dan aspirin, yang akan menyebabkan obat ini jika dikonsumsi secara terus-menerus dengan dosis yang tinggi dengan penggunaan yang tidak tepat akan mengakibatkan kerusakan hati atau organ hati. Jadi, dari data yang kami pilih ini tercatat bahwa 6-11 bulan tercatat penggunaan acetaminophen sebesar 5,9% dan juga ibuprofen sebesar 28%. Nah, acetaminophen hepatotoxicity baik secara aksidental atau intensional merupakan penyebab utama acute liver failure. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu golongan antipiretik pada kasus yang kami pilih, yaitu ibuprofen, di mana senyawa aktif dari ibuprofen yaitu ibuprofen dan pH-nya yaitu 3,5 dan juga derajat ionisasinya yaitu 4,5. Nah, bisa kalian lihat sendiri di atas merupakan rumus struktur dari ibuprofen. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penembusan membran biologis, di mana aktivitas biologis suatu senyawa dipengaruhi oleh sifat fisikokimia, yaitu sifat lipofilik, elektronik, dengan steric, di mana sifat lipofilik ini berperan untuk penembusan membran biologis agar lebih baik, dan juga sifat elektronik berperan dalam penembusan membran biologis agar berikatan dengan reseptor. Selanjutnya, hubungan struktur sifat kimia fisika dengan interaksi obat biopolimer, yaitu ibuprofen merupakan turunan asam asil asetat yang mempunyai sifat aktivitas anti radang dan analgesik yang cukup tinggi, terutama yang digunakan untuk obat rematik. Turunan ini juga menimbulkan efek samping iritasi saluran cerna yang cukup besar. Ya, selanjutnya bioaktivasi, bioinaktivasi, dan biotoksifikasi, di mana bioaktivasi ini merupakan senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain, tetapi mekanisme aksinya itu berbeda. Kemudian bioinaktivasi dan biotoksifikasi, di mana obat analgesik turunan p-aminofenol seperti asetanilit dan 5-fenesetin dalam tubuh akan mengalami metabolisme yang akan membentuk paracetamol yang akan menghilangkan sifat racun toksikan. Selanjutnya, hubungan struktur proses metabolisme dengan aktivitas biologis akibat reaksi fase 1, di mana fase 1 ini merupakan reaksi yang dapat dicapai dengan memasukkan gugus fungsional yang bersifat polar OH, COOH, NH2 yang termasuk dalam reaksi fase 1 ini yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gita Santika Dewi. Hai, perkenalkan, nama saya Gita Santika Dewi, stambuk G70117017. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, reaksi fase 1 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fase reduksi, yang kedua fase hidrolisis. Nah, fase reduksi itu sendiri merupakan suatu proses reduksi yang mempunyai peran penting dalam suatu metabolisme senyawa yang mengandung gugus karbonil seperti aldehid, keton, nitro, dan azo. Nah, senyawa yang mengandung gugus karbonil itu sendiri mengalami reduksi menjadi turunan alkohol.
sedangkan gugus nitro dan azo tereduksi menjadi turunan amin. Nah, kemudian reaksi hidrolisis. Pada reaksi ini, proses lain yang menghasilkan senyawa yang lebih polar adalah hidrolisis dari ester dan amida oleh enzim. Ester itu merupakan suatu letak baik mikrosomal dan non-mikrosomal akan menghidrolisis suatu obat yang mengandung gugus ester. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan struktur proses metabolisme dengan aktivitas biologis akibat reaksi fase 2. Reaksi fase 2 ini terjadi dalam hati dengan melibatkan konjungsi suatu obat atau metabolit fase 1-nya dengan zat endogen. Nah, konjugat yang menghasilkan hampir selalu kurang endogen ini aktif dan merupakan molekul polar yang mudah direaksi oleh ginjal. Diekskresi maksudnya. Itu menurut Neal 2005. Dan selanjutnya reaksi konjungsi ini bekerja pada sebagian substrat alamnya dengan proses enzimatik, terikat pada gugus reaktif yang telah ada sebelum atau terbentuk pada fase 1. Reaksi yang terjadi pada fase 2 ini meliputi konjungsi glukoklordinasi, asilasi, metilasi atau pembentukan asam merkapurat dan konjungsi sulit. Selanjutnya itu hubungan struktur, sifat kelarutan dan aktivitas suatu obat. Sesuai kasus yang kami pilih, di sini ibuprofen mempunyai sifat kelarutannya itu praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, dalam aseton, dan dalam kloroform, sukar larut dalam etil asetat. Dan hubungan struktur aktivitas turunannya itu merupakan asam heteroaliasetat. Pada turunan heteroaliasetat ini seperti indometriasin atau areomatin merupakan suatu gugus karboksil penting untuk aktivitas anti radang. Penggantian dengan radang lain akan menurunkan aktivitasnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke hubungan struktur keadaan ionisasi dan aktivitas suatu obat. Ionisasi molekul obat itu sendiri merupakan suatu properti dari elektrolit dan molekul obat. Hanya berbentuk ion dan dari obat yang aktif dalam keadaan biologis, obat transformasi sama fase farmakokinetik melakukan peningkatan sehingga dapat menembus membran sel. Nah, selanjutnya obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagian besar obat itu bersifat asam atau basa lemah dan memiliki bentuk yang tidak terionisasi sehingga dapat berefek biologis. Hal ini terjadi bila kerja obat berlangsung pada membran sel atau di dalam sel, contohnya fenobarbital, yang tidak terionisasi sehingga dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat. Lalu ke obat modern. Obat modern itu sendiri merupakan obat yang bersifat elektrolit lemah, yaitu asam atau basa lemah, yang derajat ionisasinya ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH lingkungan. Oke, selanjutnya hubungan struktur pembentukan kelat dan aktivitas suatu obat. Kelat itu sendiri merupakan senyawa kombinasi yang mengandung gugus elektron dengan ion logam sehingga membentuk struktur cincin. Nah, gugus kimia yang membentuk kelat antara lain itu gugus amin primer dan sekunder. Sebagai contohnya itu pembentukan kelat antara EDA dan ion Ca++.